106 FM Merguri, sahabat, dan sudah waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi Rabu 17 Mei 2023 hadir menemani Anda ya. Bersama dengan saya Antel Lestari dan saya tidak sendiri, ada Dr. Fibelia Devina yang akan menemani Anda di perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi kali ini. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya. Dan tema kali ini berkaitan dengan Hari Lanjut Usia Nasional 2023 yang setiap tahunnya itu diperingati pada 29 Mei, sahabat. Tema besarnya adalah keluarga hebat, caregiver bersahabat, lansia smart. Smartnya itu adalah sehat, mandiri, aktif, produktif. Sudah ada di tengah-tengah studio, di tengah-tengah kita untuk ngobrol, untuk mengedukasikan berkaitan dengan tema tersebut. Ada Dr. Novira Widayanti, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri. Apa kabar, Dok? Ketemu kembali ya, Dok? Ya, ketemu lagi. Selamat siang, Mbak Yanti. Selamat siang, Dr. Febel. Selamat siang, Dokter. Ini setelah hampir 3 tahun, akhirnya Dr. Novira Widayanti ini hadir kembali di perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Dok, kita bicara tentang, kita langsung ke tema berkaitan dengan Hari Lanjut Usia Nasional di tahun 2023 ini. Dan tema besarnya adalah keluarga hebat, caregiver bersahabat, lansia smart. Kalau bicara tentang Hari Lanjut Usia, Dok, mulai kapan sih ini diperingati, kalau boleh tahu, supaya masyarakat, saya juga baru ngeh ya, kalau Hari Lansia itu ternyata diperingati secara nasional, Dok. Betul. Jadi Hari Lanjut Usia itu kan rutin jatuh adalah kita peringati di tanggal 29 Mei. Mulai tahun 1996. Jadi historinya dulu cerita kenapa sih ada Hari Lanjut Usia. Betul. Kalau kita bilang lanjut usia, kadang-kadang mikirnya lansia itu orang yang sakit gitu ya. Padahal sebenarnya kita memperingati Hari Lansia itu adalah bagaimana memberdayakan lansia, seperti itu. Jadi negara itu mengapresiasi bahwa usia lanjut itu tetap berperan dalam mengisi pembangunan, mengembangkan pembangunan, itu perannya pasti besar. Jadi kenapa diangkat di tanggal 29? Jadi sejarahnya ketika itu sejarah sidang BPU PKI di mana menetapkan dasar filosofis negara Pancasila itu, yang memimpin sidang adalah Dr. Rajiman Diningrat. Beliau saat itu adalah ketua daripada sidang tersebut dan berusia paling sepuh. Nah, di bawah ketika beliau memimpin rapat itulah keluar kemudian kita dasar negara Pancasila seperti itu, sehingga untuk menghormati peran daripada usia lanjut dalam mengisi kemerdekaan saat itu dan pembangunan saat ini, maka ditetapkan kita tuh menyemangati memberdayakan lansia dengan peringatin di tanggal 29 Mei. Sehingga selalu topiknya adalah selalu gimana lansia itu sehat, bukan sakit ceritanya. Iya, betul. Karena supaya tetap produktif seperti itu. Meskipun usia lanjut tapi masih tetap bisa berkarya gitu ya, Dok ya. Itu yang ingin dibangun awareness berkaitan dengan hal tersebut. Nah, kan kalau bicara tentang lansia juga orang kalau di WHO 55 tahun ke atas. Kalau di Indonesia sendiri kalau bicara tentang lansia usianya berapa, Dok? Ya, kalau kita pakai Indonesia itu batasannya adalah 60 tahun. Kita pakai Undang-Undang Kesehatan nomor 13 1998 ya. Dipakai usia lanjut 60 karena usia pensiun itu kan 55 58 ya. Ya, betul. Jadi setelah itu jadi untuk kesejahteraan lansia, jadi undang-undangnya tentang kesejahteraan lansia usia lanjut adalah di atas 60 tahun seperti itu. Walaupun mungkin sekarang orang pada bilang nggak tepat ya 60 tahun ya. Ya mungkin seperti itu karena sekarang juga sudah terjadi pergeseran usia harapan hidup ya. Sekarang usia harapan hidup semakin panjang. Angkanya sekarang aja sudah di 72,5. Jadi kita kalau ketemu orang usia lanjut itu usianya sekarang panjang-panjang seperti itu. Tapi yang juga jadi masalah adalah semakin panjang usia berarti kan jumlah orang usia lanjut semakin banyak. Dan angka itu saat ini sudah di kisaran 10%. Jadi penduduk Indonesia 270 juta ya. Lansianya sekitar 20-25 juta itu sudah lansia. Nah, gimana nih kita menghadapinya kan seperti itu. Nah, untuk itu tentunya bagaimana memperdayakan lansia tetap produktif, sehat, aktif, mandiri karena untuk mengisi waktu usianya tersebut seperti itu. Supaya karena kan kalau bicara tentang lansia juga kadang anak-anak sudah sibuk sendiri, kemudian
teman-teman juga perlu istilahnya hal yang lebih ya dok ya untuk bisa bertemu atau apapun. Nah ini kan membuat angka harapan hidup semakin tinggi seharusnya untuk bisa mempersiapkan. Nah tidak hanya mempersiapkan lansianya nih, tapi juga keluarganya dan juga caregiver yang bersahabat. Mungkin ada beberapa yang mengalami gangguan kesehatan seperti itu. Angka harapan hidup yang ingin ditingkatkan gitu ya dok ya. Dan juga tetap bersemangat gitu. Dan sahabat, di perbincangan ini juga Anda bisa bergabung bertanya melalui line telepon di 562 0096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096. Dok, kalau bicara tentang lansia juga tadi latar belakangnya adalah jauh terkait dengan persiapan kemerdekaan, bahkan ya sudah menjadi latar belakang gitu ya dok ya. Bahwa lansia itu tetap berdaya seperti itu. Untuk problem kesehatan sendiri, kita tidak memungkiri bahwa lansia juga memiliki problematika berkaitan dengan kesehatan karena penurunan fungsi-fungsi organnya. Untuk lansia sendiri yang banyak menjadi problem itu apa sih dok? Baik, mungkin saya cerita proses dulu ya pada orang usia lanjut. Jadi kalau kita bicara semua individu pasti akan mengalami proses menua. Tidak bisa tidak, pasti iya. Nah, dalam perjalanan proses menua itu faktor pengaruh, faktor dari dalam. Jadi secara genetik setiap orang udah punya genetiknya masing-masing ya, dan secara biologis di dalam tubuhnya. Tapi peran dari faktor di luar, bagaimana lifestyle, bagaimana nutrisinya, bagaimana aktivitas fisiknya ketika muda, bagaimana kondisi sosialnya, bagaimana kondisi lingkungannya, bagaimana support keluarganya, akan menentukan bagaimana proses menua pada setiap individu yang akan berbeda antara individu satu dengan yang lain. Karena faktor dari luar kan mempengaruhi seperti itu. Sehingga kalau kita bicara usia lanjut, kita nggak bisa lihat secara kronologis saja. Jadi orang usia 70 ya sama nih 70 semua, enggak. Bisa jadi orang yang lingkungannya bagus, eksternalnya bagus dan internalnya bagus, usia sama-sama 70 tapi mungkin secara biologisnya masih 50, 60 seperti itu. Jadi kita melihat usia lanjut harus memang berbeda. Makanya kalau kita bicara tentang masalah kesehatan usia lanjut, kita nggak bisa bilang masalah fisiknya saja. Karena dalam menunjukkan kesehatan usia lanjut itu tidak hanya masalah fisik tapi juga masalah psikis, kemudian masalah sosial itu akan menentukan bagaimana kesehatan seorang usia lanjut tersebut. Ya, jadi bagaimana mempersiapkan atau memang ada proses menuju lansia yang ini normal ya dok ya, menjadi kita pun akan menuju ke sana gitu ya. Tapi bagaimana proses tersebut bisa kita lakukan supaya lansia saat kita menuju usia lansia itu bisa tetap menjadi lansia yang smart itu tadi, sahabat, mandiri ya. Jadi ini ya pentingnya juga untuk memikirkan masalah-masalah seperti psikisnya juga ya, di samping dari fisik ya. Seringkali itu orang-orang itu hanya beranggapan bahwa oh ya kalau misalnya fisiknya lebih ke arah turun, tapi biasanya mereka cenderung nggak terlalu melihat fisik, cenderung melihat ini psikisnya mereka misalnya betul. itu. Psikisnya dikesampingkan, hanya melihat secara fisiknya saja gitu ya. Dan itu yang memang terpenting. Karena kalau psikis kita sehat sebenarnya semua penyakit berasal dari sana ya dok ya. Tidak bisa lepas, itu merupakan satu kesatuan dari tubuh kita gitu ya, mulai dari kognitif, mental, fisik itu jadi satu kesatuan. Kalau untuk penyakit dalam Dr. Nafira pengalaman atau pasien-pasien yang ditangani oleh Dr. Nafira berkaitan dengan lansia ini biasanya dok paling besar apakah jantung, apakah diabetes dok? Seperti apa kalau penyakit pada lansia itu biasanya penyakitnya kan degeneratif ya, di mana karena suatu kondisi yang menyebabkan penurunan daripada fungsi organ dan perubahan jaringan di dalam tubuh sehingga jatuh dalam kondisi degeneratif seperti itu. Ya penyakit degeneratif itu antara lain tadi ya hipertensi, penyakit jantung koroner, diabetes mellitus, kemudian osteoartritis, kemudian demensia seperti itu ya. Cuma yang jadi masalah pada usia lanjut kita nggak bisa melihat juga masalah satu-satu. Jadi pada usia lanjut itu kan aging proses terjadi ya. Kemudian proses degeneratif terjadi. Kadang-kadang masalah yang muncul pada usia lanjut itu kita selalu sebutnya dengan sindrom geriatrik. Jadi sindrom itu kumpulan gejala yang terjadi. Jadi misalnya nih seorang pasien ini jatuh, ya
jatuh mungkin orang cuma pikir kesandung gitu ya. Yeah. Tapi kalau kita melihat orang usia lanjut, jatuh tuh prosesnya kan banyak. Mulai dari adakah gangguan penglihatan, adakah gangguan pendengaran, adakah gangguan kognitif, adakah gangguan muskuloskeletal, adakah gangguan keseimbangan seperti itu. Nah, itu yang kita sebut sindrom. Jadi kalau terjadi satu sindrom pada orang usia lanjut, kita harus melihat seluruh aspek itu. Baik dari fisiknya, kognitifnya, mentalnya seperti itu. Jadi ini masalah kesandung saja. Ini ternyata harus dirunut gitu ya Dok, dilihat apakah ada gangguan dari baik itu dari mata dan lain sebagainya. Karena penting juga kalau orang udah jatuh, resikonya nanti misalnya patah tulang. Akhirnya orang itu cuma berbaring. Tentunya kualitas hidupnya akan turun seperti itu. Jadi perlu kita mengenali masalah-masalah yang ada pada orang usia lanjut seperti itu, bahwa begitu muncul satu masalah di belakangnya ini banyak. Begitupun dengan misalnya semisal ada kita memiliki orang tua atau anggota keluarga yang lanjut usia kemudian tiba-tiba pingsan, itu pun juga harus dilihat ya Dok ya. Apakah ada gangguan fungsi kognitifnya atau seperti apa gitu ya. Itu yang juga harus menjadi awareness sahabat ya di Hari Lanjut Usia Nasional 2023 ini, karena jatuh saja juga harus diperhitungkan karena itu bisa mempengaruhi kualitas hidup dari para lansia tersebut. Dok, untuk para lanjut usia kadang sebagai anak itu kan atau sebagai keluarga kita membatasi, nggak boleh ini, harus membatasi ini. Untuk pembatasan pada usia lanjut itu yang sebenarnya kalau menurut dari kesehatan apa saja sih Dok? Supaya orang tua ini masih tetap bisa beraktivitas. Kadang kan jangan ini, jangan itu, kadang anak juga terlalu gimana ya Dok ya? Kadang-kadang anak itu terlalu sayang ke orang tuanya ya. Jadi menganggap kayak kita ke anak-anak gitu. Nggak boleh ini, tapi sebenarnya coba kita tanya lansia, senang nggak sebenarnya dibatasi? Sepertinya mereka tetap menunjukkan bahwa tetap punya kemampuan diri gitu ya. Jadi pembatasan. Jadi kalau dibilang mungkin bukan dibatasi, tapi para lansia ini samadyo ya, menentukan kemampuan dirinya. Nah, mungkin itu yang mengenali dirinya. Saya sudah waktunya istirahat nih, nggak boleh berlebihan. Saya harus bergerak. Jadi kalau kita bilang tuh kayak tubuh itu move it or lose it. Jadi kalau kamu bergerak, kamu melakukan berbagai hal, kamu akan dapat banyak hal. Tapi kalau tidak bergerak, dia akan kehilangan banyak hal seperti itu. Kita ke penelpon terlebih dahulu. Selamat siang Merkuri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini salah satu lansia yang smart bukan Pak Sumarwito? Ya, saya ini lansia ya. Saya lahir umur 1953, berarti sekarang ini kan 70. Iya toh. Ini saya termasuk lansia, lansia tapi yang beretika. Gitu. Gini. Ya, karena apa? Karena saya mendengarkan suara-suara cewek cantik, melihat cewek cantik, saya masih senang. Tapi saya tidak mau harus maksa memperkosa atau nggak senang itu. Kalau gelem ya wes ayo kan gitu. Beretika. Karena cucu saya sudah 14. Iya. Luar biasa. Ya, jadi gini lah. Apa yang saya tanyakan, apa beda lansia dari perempuan sama lansia dari laki-laki? Kalau menurut saya beda. Kalau lansia itu kalau sudah tidak menopause ya, itu wes loro kabeh sih. Kalau yang saya ini tetap sehat. Iya dah, masih umur 70. Kalau sudah menopause ya Pak, lansia yang perempuan kan bingung. Tapi ya ada juga ini yang saya tanyakan. Saya ini kan dulunya BPJS ke Rumah Sakit William Booth. Terus sudah saya dirujuk ke DS Utomo untuk periksa jantung, periksa apa, normal semua. Terus saya kan pindah ke Sidoarjo, ke rumah sakit yang dekat Delta yang dekat turunan tol itu. Sama dokternya itu diperiksa ke jantung. Katanya saya ada jantung. Tapi aku kok gak kerasa apa-apa, jantung lu gak pasang ring, gak loro apa-apa. Gitu. Itu saya juga menjadi bingung, tapi tak turuti aja lah. Saya dikasih obat pengencer darah, dikasih supaya
apa macam-macam lah yang untuk penyakit jantung itu. Tapi saya ini bengkak, kaki saya itu yang kiri itu bengkak tapi sedikit. Terus apa itu jantung nggak ada apa-apa ya, tapi dikasih obat jantung apa itu saya jadi bingung apa beda ya. Dokter jantung neng DR Sutomo ambek rumah sakit saya jadi bingung juga. Tapi terus terang aja kalau saya periksa ke dokter, saya masih cari dokter yang perempuan. Aku seneng lah diperiksa orang perempuan gitu. Nah, tolong dikomentari kenapa kok beda kan gitu. Saya beretika, saya tidak mau harus maksa atau sing lansia tapi memperkosa putu barang apa itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus untuk Pak Sumarwito. Nah, ini Pak Sumarwito mengatakan dirinya adalah lansia beretika, Dok. Kemudian menanyakan juga apakah ada bedanya untuk lansia perempuan dan juga laki-laki? Karena ini bicara tentang perempuan mengalami menopause. Bagaimana dengan lansia laki-laki, Dok? Ya, selamat siang Mbak Sumarwito. Ini lansia gereng ini ya. Usia 70 tahun tapi mungkin secara biologis masih 50 gitu. Iya, betul. Selamat Pak Nggih. Jadi kalau kita lihat usia nggak bisa sekedar usia kronologis, tapi usia biologisnya mungkin masih. Kenapa perempuan berbeda sih sama laki-laki? Ya karena memang Pak secara kromosomnya berbeda, kemudian peran dari hormonal juga mempengaruhi. Kalau perempuan dominasinya adalah estrogen, di mana ketika estrogen turun kemudian terjadi menopause, seperti itu manifestasinya ya. Sedangkan pada laki-laki itu dominannya testosteron. Sedangkan memang fase turunnya testosteron itu pada usia yang lebih tua. Jadi kalau perempuan di 50, kalau testosteron itu biasanya di atas 70 dia baru mulai turun. Jadi memang akan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jadi mungkin perempuannya sudah menopause, lakinya masih gereng ini ya gitu ya. Kan itu. Jadi itu akan menyebabkan perbedaan antara laki-laki dan wanita seperti itu. Memang ada perbedaan jadi jenis kromosom saja gitu ya. Itulah semuanya baik laki-laki dan juga perempuan ada spesialnya sendiri-sendiri gitu ya, Dok ya. Nah, ini bicara tentang sakitnya dari Pak Sumarwito. Setelah berpindah ke Rumah Sakit Sidoarjo didiagnosis sakit jantung. Kemudian kaki kirinya bengkak tapi cuma sedikit gitu kan. Apakah ada beda diagnosis baik itu dari rumah sakit besar, daerah, kemudian tipe A gitu ya, Dok ya, dengan yang tipe B seperti apa? Ya, seperti tadi, jadi proses menua itu kan kalau proses degeneratif itu adalah proses yang terus berjalan. Jadi tidak bisa kembali, tapi bisa dipertahankan atau dia akan berjalan semakin turun. Nah, ketika proses degeneratif itu terjadi, maka upayanya terus adalah mempertahankan. Nah, mungkin karena ada beda waktu ya, mungkin tadi waktunya kita tidak tahu ya. Ketika masih di Surabaya, pindah ke Sidoarjo itu selisih waktunya berapa lama. Nah, proses degeneratif kan berjalan. Karena kalau dilihat di keluhannya Pak Sumarwito kan sudah ada kaki bengkak, kemudian diberi pengencer. Mestinya dari pemeriksaan arahnya memang sudah mungkin ada penyakit jantung koroner, ada hipertensi, dan mungkin mulai karena kaki bengkak mungkin ada komplikasinya. Mungkin itu yang perjalanan dari degeneratif dari Pak Sumarwito. Mungkin sebaiknya tetap kontrol Bapak. Jadi tadi membatasinya kapan sih? Ya saya monggo mengukur dirinya gitu ya. Kalau memang sudah ada keluhan, mungkin lebih memperhatikan jangan-jangan ada masalah kesehatan pada usia lanjut tersebut. Nah itu ya. Jadi tadi Pak Sumarwito, wes tak turut ya, dituruti nggak apa-apa Pak ya. Apa kata dokter, apa saran dokter dijalankan saja supaya tetap istilahnya lansia beretika dan juga lansia smart gitu ya Pak Sumarwito. Baik Sobat Merkuri, kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu ya, dan saya masih mengundang Anda untuk bisa bergabung bertanya bersama dengan Dr. Nafira Widayanti, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri, berkaitan dengan tema Hari Lansia, Hari Lanjut Usia Nasional 2023. Tema besarnya adalah keluarga hebat, caregiver bersahabat, lansia smart, sehat, mandiri, aktif, produktif ya. 96 FM Merkuri, sahabat, dan kita kembali lagi di perjalanan Rumah Sehat Surabaya dengan tema di
peringatan Hari Lanjut Usia Nasional 2023 yang setiap tahunnya diperingati pada 29 Mei, sahabat. Untuk tema besarnya di tahun ini, keluarga hebat, caregiver bersahabat, lansia smart, sehat, mandiri, aktif, produktif, bersama dengan narasumber Dr. Novira Widayanti, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri. Tadi sudah menjawab pertanyaan dari Pak Sumarwito berkaitan dengan lansia, dan kalau bicara tentang itu merupakan tadi lansia yang masih aktif gitu ya dok ya. Kita bicara tentang lansia yang sudah mengalami gangguan. Nah, terkait dengan pentingnya caregiver ini dok bagi para lansia seperti apa? Mungkin belum banyak juga yang tahu, belum banyak yang paham caregiver ini apa bedanya dengan perawat lansia dok? Caregiver dan juga perawat lansia ini. Kalau kita bilang caregiver, mungkin bahasa Indonesianya pelaku rawat ya, atau pendamping daripada lansia. Sedangkan kalau perawat itu memang perawat ya, benar-benar yang disebut dengan perawat. Jadi pendamping lansia itu bisa anggota keluarga, bisa orang lain yang punya hubungan keluarga, atau orang yang di luar seperti itu. Jadi kapan sih seseorang itu perlu caregiver seperti itu? Jadi kalau kita lihat proses menua, di mana biasanya karena penurunan kapasitas cadangan fisiologis tubuh, penurunan sistem organ, kemudian penyakitnya mungkin multipatologi banyak gitu ya, lebih dari satu, kemudian terjadi penurunan daripada status fungsional. Nah, ketika orang sudah ada penurunan status fungsional ini, biasanya mungkin perlu bantuan daripada caregiver. Penurunan status fungsional bisa secara fisik, bisa secara kognitif, bisa secara psikis seperti itu. Jadi mungkin yang lebih perlu bantuan untuk caregiver, misalnya orang-orang dengan penurunan fungsi kognitif yang kita kenal dengan demensia, Alzheimer, itu mungkin kita harus menyiapkan bahwa tidak bisa sendiri dia. Siapa caregivernya? Nomor satu pilihannya ada keluarga. Kalau tidak keluarga, baru anggota keluarga jauh atau orang lain. Itu bisa ditata, karena kenapa istilahnya caregiver bersahabat ya? Karena ketika mendampingi seorang usia lanjut, dia juga nggak bisa sendiri. Akan terus-menerus setiap hari berhadapan, mungkin akan terjadi kelelahan dan sebagainya, menjadi berat. Akhirnya malah terjadi abuse dari caregivernya terhadap lansia seperti itu. Karena kalau merawat orang lanjut usia, kesabaran itu bukan 100% ya, tapi harus 500%. Dia di atas segalanya, di atas rata-rata gitu ya. Kalau bicara tentang merawat, apalagi yang mengalami demensia gitu ya. Sudah makan, dibilang belum makan gitu ya. Kehilangan barang, kemudian gelisah dan sebagainya, itu memang perlu untuk didampingi. Mungkin satu yang mungkin saya mau tanyakan juga ya dok, untuk terkait dengan caregiver, ada beberapa terkadang lansia yang merasa ya mereka itu tidak membutuhkan yang namanya caregiver ya. Dan seperti yang dokter sampaikan tadi ya, untuk caregiver kan juga disesuaikan dengan apabila dia ada penurunan fungsi, maka mungkin lebih baiknya kita berikan untuk caregivernya. Namun apakah sekiranya boleh nggak kalau misalnya lansia ini tidak pakai caregiver? Apa mungkin ada kriterianya seperti itu? Jadi memang ketika kita menilainya dari kemandirian, lebih mudahnya gini. Jadi kalau kemandirian itu dinilai dari status fungsional. Sederhananya adalah gini, mulai bangun tidur pagi, bangun tidur, kemudian ke kamar mandi, pakai baju, lepas baju, buang air besar, buang air kecil, mengambil makanan, menyiapkan makanan, naik tangga dan sebagainya, bisa mandiri apa enggak? Nah, ketika mandi perlu bantuan, itu pasti perlu caregiver seperti itu. Jadi sederhananya adalah kalau kita mandiri kan kita bisa melakukan semuanya itu tanpa bantuan. Begitu kita nilai dari kemandiriannya dia sudah perlu bantuan, nah ini mulailah harus disiapkan. Peran caregiver di sini diperlukan seperti itu. Jadi memang harus dilihat sesuai dengan kebutuhan dari lansia itu sendiri ya, tingkat kemandiriannya. Nah, ini sudah ada pertanyaan dari Bu Vina. Batasan lanjut usia untuk saat ini berapa dok? Apakah wanita yang sudah berusia 40 tahun ke atas dan sudah menopause itu sudah bisa dianggap lansia? Iya,
Kalau sampai saat ini kalau kita pakai undang-undang kesehatan memang masih kronologis ya. Ya. Jadi batasannya adalah 60 tahun ke atas. Cuma kalau kita bicara usia lanjut itu memang sebenarnya nggak bisa ketika 60. Jadi PR-nya itu adalah sebelum di 60 ketika masih anak-anak, dewasa muda, tabungannya ketika tua gimana gitu lah. Ya. Itu sih harusnya. Dan memang kalau program pemerintah untuk seperti di posyandu lansia seperti itu sudah ada pralansia. Jadi memang sebenarnya pralansia itu menyiapkan sebelum ke lansia. Jadi di usia mulai 45 sampai 65 sudah masuk ke pralansia seperti itu. Jadi seperti itu untuk programnya. Walaupun sebenarnya tabungan itu adalah harusnya dari masa anak-anak memang. Tapi program pemerintah sudah memasukkan untuk aware juga terhadap kondisi pralansia. Dan program-program dari pemerintah sendiri selain yang usia pra-lansia yang ada di puskesmas itu konkretnya seperti apa sih dok, program dari pemerintah sendiri? Apakah hanya edukasi saja atau seperti apa? Untuk program dari pemerintah sendiri, edukasi memang penting ya, promotif, preventif untuk germas itu ya, gerakan masyarakat hidup sehat. Itu semua mulai dari gimana sih nutrisinya, kita harus melakukan aktivitas, kemudian hindari merokok, hindari alkohol seperti itu ya, kemudian menjaga kebersihan lingkungan itu kan untuk promosinya, preventifnya. Bahwa kita harus hidup sehat seperti itu. Jadi itu yang dilakukan. Kemudian kalau untuk yang usia lanjut sendiri tadi sudah ada posyandu lansia seperti itu. Jadi udah disiapkan menuju ke arah usia lanjut dan posyandu lansia itu kan sebenarnya dari masyarakat sendiri. Jadi adalah peran serta daripada masyarakat yang concern terhadap kesehatan usia lanjut. Nah, kalau di puskesmas sendiri sebenarnya program pemerintah sudah mulai untuk mengenalkan tadi, jadi menggolongkan kemandirian seorang usia lanjut itu dilihat tadi kemandiriannya bagaimana. Ketika dia kemandirian sudah berat, maka dia harusnya ada kerjasama lintas karena memang program lansia ini nggak bisa kesehatan sendiri. Peran daripada kesejahteraan sosial ya, dinas sosial, kemudian dan BKBN biasanya kita jadi satu gitu ya. Untuk programnya adalah bersama-sama seperti itu. Dan programnya sebenarnya sudah banyak, ada pendampingan perawatan jangka panjang untuk lansia itu juga ada seperti itu. Kemudian kalau untuk puskesmas ada screening untuk orang usia lanjut. Kemudian sistem rujukannya di rumah sakit sekarang sudah ada poligeriatri, jadi memang untuk usia lanjut disiapkan seperti itu. Dan kalau di Kota Surabaya dari dinas sosialnya adalah permakanan itu bantuan ya. Untuk posyandu lansia ada PMT-nya ya kalau Surabaya. Dan itu tiap kota beda-beda. Kalau Surabaya luar biasa karena sudah concern ke situ. Ada juga setiap minggunya adalah senam lansia, itu germas, salah satu germasnya itu yang diedukasikan adalah kalau untuk posyandu setiap bulan sekali itu ada ya dok ya, ada cek kesehatan rutin di balai RW atau apapun, itu salah satu posyandu bagi para lansia yang sudah ada. Itu yang di Kota Surabaya setahu saya gitu ya dok ya. Nah kalau untuk di kan Dokter VB ini internsnya di luar kota di Mojokerto. Seperti apa pengalamannya kalau bicara tentang geriatri gitu ya, pasien-pasiennya dok? Kalau mungkin saya sharing sedikit ya untuk pasiennya. Saya waktu itu pernah intern di Mojokerto, tepatnya di RSUD ya, itu di IGD-nya ya, itu masih banyak juga pasien-pasien yang lansia ya, yang banyak sekali komorbid ya, seperti diabetes, hipertensi, atau jantung juga. Dan seringkali itu biasanya tuh kenapa ya, karena dari masalah caregiver. Mereka tuh terkadang hanya dibiarkan, jadi tidak ada yang memantau. Padahal jelas bahwa keluarganya mereka ini, anggota keluarga yang sudah lansia ini, mereka tuh sebenarnya membutuhkan caregiver. Tapi di kalangan masyarakat ini mungkin karena masalah kesibukan atau mungkin karena karena masalah ekonomi juga, seringkali ini mereka ditinggal dan tanpa pengawasan gitu. Jadi kalau misalnya saya tanyakan gitu, misalnya kejadian jatuh misalnya gitu, atau kejadian pingsan, nggak ada yang tahu. Yang tahunya ya laporan dari tetangga begitu. Saya tanyakan, Anda anaknya? Iya anaknya. Saya tanyakan lagi, gimana kejadiannya? Wah itu saya kurang tahu, tinggal sendiri. Nah itu, jadi memang penting untuk adanya caregiver ya. Apalagi kalau tadi sudah disampaikan harus melihat
dari kemandiriannya nih, kalau Ya. sudah terganggu fungsionalnya, ya itu kalau bisa lebih baik ada caregiver. Nah, Atau paling nggak keluarga yang mendampingi gitu ya dok ya. iya benar. Nah itu. Terus untuk ya kurang lebih juga sama di Mojokerto itu juga ada, biasanya Kermas juga ada, posyandu lansia gitu. Dan ya terkadang ya ada penyuluhan-penyuluhan yang untuk para lansia juga seperti itu. Ya kurang lebih sama. Hampir, karena memang ini program pemerintah ya, tapi memang setiap kota tadi dikatakan oleh Dokter Novira berbeda-beda. Kalau kota Surabaya ada istilahnya permakanan setiap harinya sehari 2 kali itu diberikan supaya lansia ini tidak susah-susah untuk masak dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Reni, Dok. Kalau ada lansia bersikap seperti anak kecil, apakah ini karena faktor medis atau lebih pada faktor psikologis? Ini bersama pertanyaan dari Mbak Erika juga. Kenapa orang tua itu susah sekali kalau diajak untuk periksa? Katanya sudah enakan lah, apalah, padahal cuma diajak periksa saja dok, itu susahnya minta ampun. Karena kan kalau periksa, ini kita tahu sakitnya apa biar tertangani dengan baik. Ini dua-duanya curhatan dok. Mungkin kalau yang pertanyaan pertama tadi ya, dari siapa? Mbak Reni. Mbak Reni. Jadi kenapa kok seperti anak kecil? Nah, kembali lagi, kita memang harus, nggak bisa bilang ya, kita harus periksa dulu, kita lihat. Tapi siklusnya hidup manusia itu kan akhirnya juga pasti akan turun seperti betul. itu. Jadi mungkin kalau untuk Mbak Reni, kalau ibu keluarga berpola seperti anak kecil, mungkin sebaiknya diperiksakan. Jadi memang kita harus meriksa semua, apakah mungkin ada penurunan fungsi kognitifnya, kemudian ada perubahan daripada masalah psikisnya, itu bisa merubah usia lanjut menjadi seperti anak kecil karena fungsi kognitifnya menurun. Jadi kesannya seperti anak-anak lagi gitu ya. Jadi sarannya sih itu mungkin diperiksakan dulu untuk memastikan apakah memang ada masalah di sana, karena kalau sudah terjadi seperti itu tadi perlu dia pendamping. Kalau enggak proses degeneratif itu kan berjalan terus. Ya. Nah, gimana suara kita hambat supaya enggak jalannya cepat. Betul. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa mungkin segera diperiksakan ya untuk keluarga dari Mbak Reni. Supaya ada intervensi terbaik ya dok. Betul. Ya untuk menghambat. Bukan mengembalikan tidak Ya, bisa, tapi menghambat Ya. progresivitasnya. Ya. Ini kalau dari pertanyaan Mbak Erika, ngajak orang tua periksa itu susah sekali dok. Katanya sudah enakan lah, apalah, ada aja rasanya seperti apa dok? Iya betul, itu ya memang nggak sama ya tiap Individu ya, Dok, ya? individu beda, tiap keluarga beda. Kalau mungkin dari terbiasa dari muda memang kalau memeriksakan rutin, nah itu pasti nggak masalah ya. Tapi kalau nggak ada apa-apa terus kenapa sih saya diperiksa? Nah, seperti itu. Mungkin caranya saja untuk mengajaknya bagaimana, mungkin ikut di posyandu dulu seperti itu. Itu bisa, karena sebenarnya orang usia lanjut itu juga lebih senang berinteraksi dengan kumpul seusianya gitu ya dok ya. Jadi mungkin tidak dari keluarganya tapi dari teman-temannya nih, ayo bareng-bareng. Nah, mungkin cara seperti itu bisa dicoba seperti itu. Ya, jadi kalau bisa disederhanakan tergantung dengan pendekatannya ya, betul. seperti itu. Pendekatan seperti apa gitu ya Mbak Erika, nggak usah dipaksakan. Jadi kalau dipaksakan malah nggak mau gitu ya dok. Teman-temannya ibu aja kalau Nah, ini tolong mama diajak gitu ya. Seperti itu Mbak Erika ya. Dok, berkaitan dengan para lanjut usia, penanganan yang diberikan di rumah sakit, dokter ini kan juga berpraktik di rumah sakit Dr. Sutomo. Seperti apa di poligeriatrinya sendiri? Karena kan lagi-lagi individu berbeda, kemudian secara psikologi juga berbeda, macam-macam lah ya dok ya kalau bicara tentang lanjut usia. Jadi dari pemerintah ini memang dari Permenkes juga ya 79 2004 itu 2014 bahwa layanan untuk orang usia lanjut itu adalah layanan yang sakit ya, itu adalah layanan geriatri. Jadi kalau setiap rumah sakit mestinya sudah ada layanan untuk geriatri. Jadi harusnya untuk layanan geriatri itu adalah tim. Jadi maksudnya gini, kita kalau melihat individu nggak bisa satu-satu, cuma lihat fisiknya aja, lihat kognitifnya, lihat mental, udah gitu ketika di rumah sakit harus pindah dari satu poli ke poli yang lain. Betul. Gitu ya, pindah. Nah, konsep untuk poligeriatri adalah terpadu. Jadi datang ke satu tempat, berada di sana, nanti
istilahnya dokter yang berada di sana gitu kan. Bukan pasien yang keliling tapi dokternya yang datang ke sana. Kalau itu di Rumah Sakit Dr. Sutomo, kami untuk tim geriatri adalah seperti itu karena memang idealnya untuk sesuai dengan Permenkes, maka memang setiap rumah sakit harus mempunyai tim geriatri seperti itu. Salah satunya nomor satu yang harus ada adalah layanan di poligeriatrinya seperti itu. Nanti ada tingkatannya, ada tingkat sederhana, tingkat sempurna, paripurna dan sebagainya seperti itu. Jadi poligeriatri ini secara istilahnya holistik, secara menyeluruh ya, dari kepala sampai ujung kaki. Karena kita melihat individu, melihat seorang manusia itu kan tidak sebagai objek, usia lanjut sebagai, tapi sebagai subjek. Itu yang harus kita lihat secara menyeluruh. Makanya tidak hanya spesialis penyakit dalam ya dok ya, ada beragam gitu ya di situ, mulai dari. Jadi monggo diperiksakan, boleh silakan ke poligeriatri. Ya karena sudah ada poligeri. Kalau biasanya kita periksa ke spesialis adalah ke sini dulu, kemudian nanti muter lagi ke sini. Kalau di poligeriatri semuanya di situ gitu ya. Catatan usia 60 tahun ke atas, yang masih muda ya jalan aja gitu ya dok ya. Ini layanan poligeriatri semuanya ada di situ, jadi bisa dimanfaatkan. Ini kalau untuk jenjang pemeriksaannya, apakah bisa rujukannya dari puskesmas kemudian ke poligeriatri atau seperti apa dok? Kalau dahulu kemarin yang lalu ya sebelum BPJS itu memang bisa langsung, jadi dari Vaskes 1 bisa langsung ke poligeri. Mungkin ada perubahan aturan harus naik nih Vaskes 1, Vaskes 2, Vaskes 3. Tapi kita sedang mengupayakan kalau memang bisa langsung Vaskes 1 ke Vaskes 3, apa salahnya gitu kan, toh untuk kebaikan para usia lanjut tersebut. Untuk harinya sendiri poligeriatri yang di Rumah Sakit Dr. Sutomo setiap hari kerja Senin sampai Jumat. Hari kerja Senin sampai Jumat ya, itu bisa dimanfaatkan. Mungkin kalau yang belum terbiasa mengajak orang tuanya, bisa di posyandu terlebih dahulu ya dok ya, dikenalkan terlebih dahulu, kemudian terbiasa terlebih dahulu, karena kan pemeriksaannya di situ akan mulai seperti mungkin Tekanan cek darah, timbang badan, betul. seperti itu, nutrisi itu kan pasti rutin diperiksa setiap bulan kalau di posyandu. Gizi juga sekarang juga ada. Jadi masyarakat Kota Surabaya, saya pengen misalnya mengatur gizinya seperti apa, itu sudah ada juga di puskesmas, bisa dimanfaatkan. Jadi semuanya serba lengkap sebelum nantinya ke poligeriatri bertemu dengan Dr. Novira gitu ya. Dan kita ke jeda iklan terlebih dahulu. Di perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini berkaitan dengan Hari Lanjut Usia Nasional 2023, keluarga hebat, caregiver bersahabat, lansia smart, sehat, mandiri, aktif, produktif. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi Rabu 17 Mei bersama dengan Dr. Novira Widayanti, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri. Tadi jeda iklan saya ngobrol apakah lansia ini perlu pembatasan konsumsi makanan atau seperti apa sih dok? Tadi belum terjawab, jadi kita jawabnya on air aja dok. Seperti apa dok? Jadi prinsipnya untuk makanan, untuk tubuh itu kan pasti harus nomor satu nutrisi dan exercise ya. Nah nutrisi itu dibatasi nggak sih, kan seperti itu. Prinsipnya tetap gizi seimbang. Jadi mengatur karbohidrat, protein, lemak, sayur, protein hewani, nabati hewani ya, kemudian garam, gula, trace mineral, buah-buahan itu penting. Jadi tetap prinsipnya adalah gizi seimbang. Kita nggak membatasi, nggak boleh makan nasi ini, enggak. Tapi tetap menyeimbangkan kesemuanya itu menjadi keharusan, karena makanan itu kan kita nggak cuma makronutrien ya, jadi nutrisi yang besar karbohidrat, tapi mikronutrien diperlukan seperti itu, dan itu ya didapatkan dari menu yang seimbang. Jadi nun sewu, kalau orang tua tuh kadang-kadang tarap, nggak makan garam nanti hipertensi. Padahal garam itu juga diperlukan. Jadi jangan membatasi terlalu ketat gitu ya dok ya. Seperti itu. Tetap menjaga, tapi bukan berarti tidak sama sekali seperti itu misalnya. Jadi kalau ditanya
perlu pembatasan nggak? Kembali lagi ke individu masing-masing. Apakah ada penyakit dasar? Tapi prinsip tetap harus gizi seimbang seperti itu. Jadi jangan terlalu nggak boleh itu, tapi porsinya yang diperhatikan gitu ya dok ya. Porsinya kecil, bukan porsi besar. Jadi porsi kecil di antara jam makan itu ada makanan kecil, snack seperti itu. Dibuat rutin makanannya harus pagi, siang, malam, dan di antara jam makan ada camilan seperti itu ya, ada snacknya. Itu adalah prinsipnya untuk seimbang seperti itu. Supaya kenapa perlu nutrisi? Karena kita perlu bergerak. Benar. Seperti itu. Butuh bahan bakar. Nah, terus untuk kan tadi sudah bilang ya untuk bahan bakarnya. Nah, tadi dokter juga sudah sempat menyinggung makan seimbang dan juga olahraga. Sekiranya ini olahraga apa ya yang bisa dilakukan oleh lansia-lansia ini, dokter? Jadi prinsipnya kita bedakan antara aktivitas fisik dengan latihan fisik. Jadi aktivitas fisik itu kan memang saya tuh kerja kok bikin bersih, nyapu, ngepel misalnya kayak gitu ya. Itu aktivitas fisik. Tapi kalau latihan fisik adalah sesuatu yang kontinu dilakukan. Jadi exercise sih. Jadi waktunya adalah diharapkan setiap individu itu 150 menit per minggu. Jadi kalau mau tiap hari 30 menit istirahat di Sabtu Minggu gitu, atau di 2 hari itu ada istirahat kayak gitu ya, atau mau tiap hari di 20-25 menit. Jadi sederhana aja, jalan pagi. Jadi continue di 20 menit itu. Jadi bukan berhenti baru beli sayur ya, belanja misalnya gini, ngobrol dulu jalan lagi. Itu bukan. Itu aktivitas fisik, bukan latihan fisik, tapi yang diharapkan adalah seperti itu. Jadi yang penting adalah latihan penguatan otot seperti itu ya, karena otot itu kalau tidak digerakkan dia pasti turun massa ototnya. Nah itu juga salah satu yang kita hindari pada orang usia lanjut, istilahnya kita sebut dengan penurunan massa kekuatan itu sarkopeni. Karena apa? Begitu orang sarkopeni, fungsionalnya pasti turun. Seperti itu. Tentunya kalau fungsional turun, kualitas hidupnya akan turun. Jadi istilahnya banyak orang misalnya 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, saya sudah bergerak kok, saya sudah ngepel ini itu pekerjaan rumah itu bukan latihan fisik ya dok ya, itu perlu. Nah itu aktivitas fisik, bedakan ya sahabat, latihan fisik dan juga aktivitas fisik. Jadi kalau saya sudah naik turun tangga ini soalnya ngepel, nyapu gitu, itu aktivitas fisik bukan latihan fisik. Yang dilakukan adalah 20 menit ya dok, itu untuk semua usia sama atau lansia berbeda? Sama. 150 menit satu minggu. Satu minggu. Ya, tapi yang paling bagus untuk lansia biasanya jalan ya? Iya, paling aman itu jalan, renang juga bagus. Renang, tapi hati-hati kepleset kayak gitu ya. Iya Betul. Tapi untuk aktivitasnya itu bagus, atau sepeda itu bisa sepeda statis. Itu juga bagus karena menguatkan otot paha dan otot betis. Kalau untuk tangan bagaimana dok? Tangan cuma latihan kekuatan saja, tidak ada khusus, tapi tetap harus digerakkan. Jadi untuk mempertahankan kekuatan otot saja. Nggak harus sangat beban untuk para lansia ya, takut ada kenapa gitu ya. Tapi yang jelas latihan jalan itu yang utama, karena lansia sekarang banyak yang dengkulnya sudah made in luar negeri ya dok. Dikasih semacam besi gitu ya. Ya kan dok, udah ganti gitu kan, bukan made in natural tapi made in mana gitu sahabat. Yang dan pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ada dari Pak Firman, bagaimana cara menangani para lansia dok yang sudah mengalami demensia? Apakah ini harus menggunakan caregiver atau seperti apa? Jadi demensia itu memang suatu masalah besar ya, fenomenanya gunung es, jadi kelihatan sedikit tapi sebenarnya banyak demensia itu betul. Ya. Jadi pada orang demensia ini kan sudah terjadi penurunan daripada fungsi kognitifnya, kemudian kalau sudah demensia itu akan kehilangan kemandiriannya seperti itu. Karena dia tidak bisa fungsi eksekutifnya untuk menentukan baik benar melakukan sesuatu itu terganggu, sehingga status fungsionalnya kemandiriannya pasti akan terganggu. Nah, demensia sendiri itu kan ada penyakit degeneratif ya, di mana perjalanannya akan berjalan terus. Jadi sebaiknya memang kita harus menghambat. Sebenarnya nomor satu tata laksananya adalah selalu memberi stimulus pada orang usia lanjut. Stimulus itu bermacam-macam, baik sensorik, baik motorik seperti itu ya.
dengan tetap mengajak komunikasi, tetap melakukan aktivitas membaca, menulis, bepergian seperti itu adalah stimulus sebenarnya. Jadi jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan maka dia akan turun. Sehingga kalau sudah seperti itu, apakah perlu caregiver? Mestinya perlu, karena harus ada stimulus terus dan kemudian ada yang mendampingi supaya tidak terjadi cedera yang lebih berat lagi kan. Kalau jatuh dan sebagainya tentu komplikasinya akan lebih banyak seperti itu. Jadi ya untuk demensia ini memang ini akan menjadi masalah besar karena merawat demensia itu yang sakit kadang-kadang yang sakit bukan yang demensia saja tapi lingkungannya juga. Keluarga. Karena itu peran keluarga, support keluarga apabila ada keluarga yang demensia itu akan menjadi sangat penting sekali. Dan nyambung juga ke support keluarga, apa dok yang harus dilakukan oleh para keluarga yang memiliki anggota keluarga lanjut usia dok? Apa saja yang harus diperhatikan gitu kan? Apakah harus rutin melakukan pemeriksaan atau seperti apa yang harus dilakukan supaya menjadi keluarga hebat ini dok? Ya, betul. Jadi bagaimana lansia itu menjadi tetap sehat, aktif, produktif, mandiri seperti itu, pasti peran keluarga ada di situ. Tidak mungkin tidak seperti itu ya. Jadi nomor satu selalu mengatur tadi makanan seimbang, kemudian melakukan aktivitas fisik, kemudian jangan lupa selalu ada interaksi sosial, komunikasi itu menjadi sangat penting. Karena bagaimanapun lansia juga tidak bisa sendiri ya, dan dia hidup di satu keluarga. Hubungan ini kalau tetap dalam kondisi interaksi yang baik, maka tentunya kualitas hidup seorang usia lanjutnya juga akan lebih baik seperti itu. Jadi kalau misalnya interaksi baik, lansia ini juga jadi happy gitu ya dok. Dok, bicara tentang interaksi dok, ini saya kan pernah ya pengalamannya. Itu biasanya tuh ada seperti barang-barang yang seperti barang-barang kuno mungkin atau dari zamannya mereka atau mungkin album-album masa lalunya mereka itu membantu nggak kira-kira? Itu bisa jadi stimulus karena kalau pada demensia yang kehilangan memori barunya ya, jangka pendeknya, tapi memori jangka panjangnya kan dia masih bagus. Jadi kenangan-kenangan masa lalu itu dapat menjadi stimulus dia untuk mengingat lagi, untuk tetap mempertahankan fungsi kognitifnya walaupun yang baru akan turun tapi dengan salah satu cara stimulusnya adalah seperti itu. Itu berarti dianjurkan nggak kira-kira untuk? Iya, itu salah satu yang dianjurkan seperti itu. Jadi diminta untuk bercerita. Karena kan misalnya orang tua atau nenek itu paling suka kalau untuk menceritakan dulu. Benar. Dulu tuh kayak gini gitu ya dok. Nah kita sebagai yang muda mendengarkan saja, beliau tuh udah seneng. Itu ya dok. Kita memberikan waktu saja dan perhatian itu lansia sudah seneng sahabat. Itu yang harus menjadi PR untuk keluarga yang memiliki anggota lansia. Dok, terakhir tips untuk mempersiapkan menjadi lansia dan untuk lansia supaya tetap smart, sehat, mandiri, aktif, produktif. Kuncinya tadi satu sebenarnya tadi, move it or lose it. Jadi bergeraklah selalu baik secara pikiran, kemudian secara mental, secara fisik. Karena dengan itu lansia ini dapat mengisi, dapat produktif, dapat melakukan karya, mengembangkan hobi, melakukan aktivitas, dan itu pasti akan memberdayakan lansia untuk menjadi tetap produktif dan mandiri. Dan selalu pasti akan berusaha menjaga kesehatannya seperti itu. Jadi memang itu yang harus dilakukan. Ya, mempersiapkan menjadi lansia itu tidak hanya menginjak usia 50 sahabat, tapi jauh sebelum itu. Dari mulai anak-anak kita sudah harus mempersiapkan diri menjadi lansia yang tetap smart, sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Banyak cara menuju ke sana dan memang panjang, tapi itu sudah harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Gaya hidup yang sehat, kemudian PHBS itu sudah harus diterapkan mulai dari sekarang sahabat untuk menuju Indonesia lebih sehat lagi. Terima kasih Dr. Nafira Widayanti, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri, sudah memberikan kita edukasi, informasi, dan juga awareness berkaitan dengan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional 2023 dengan tema besarnya adalah keluarga hebat, caregiver bersahabat, lansia smart, sehat, mandiri, aktif, produktif ya. Terima kasih juga untuk Dr. Febila Devina sudah menemani saya di perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Terima kasih juga untuk Ikatan Dokter Indonesia
Indonesia cabang Kota Surabaya yang menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Rumah Sehat ini akan kembali hadir di minggu depan, sahabat, karena hadir setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang dengan tema yang berbeda setiap minggunya. Saya Anta Lestari, stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.